Kampanye militer Syria, pertempuran Nadain, adu strategi dan intrik. Tawaran damai yang ditolak membuat tensi adrenalin kedua pasukan semakin meningkat. Kontak senjata telah dipastikan. Sebelum pasukan reguler mengadu senjata, pertempuran diawali dengan duel. Biror al-Aswar yang namanya telah melegenda maju menantang wakil Romawi. Pertarungan pembuka dimulai duel antara Biror melawan seorang perwira Romawi. Biror berhasil mengatasi musuh pertamanya. Perwira lainnya maju ke arena duel menjajal kemampuan Biror. Tidak ada yang selamat dalam duel melawan Biror. Setidaknya 3 perwira tinggi Romawi tewas dalam pertarungan pembuka. Dan beberapa jagoan Romawi lainnya juga tewas. Khalid bin Walid tidak ingin menunda pertempuran. Semua kelompok pasukan muslim bergerak maju dan memulai pertempuran di semua front. Pertempuran hari pertama berjalan alot. Kedua belah pihak berada dalam posisi seimbang. Romawi memang tidak tergeser dari posisinya. Namun, keunggulan jumlah membuat mereka tidak menyadari bahwa telah kehilangan personel terlalu banyak. Setelah matahari terbenam, pertempuran hari pertama itu berakhir. Romawi akhirnya menyadari bahwa terlalu banyak korban jiwa di pihak mereka. Hal tersebut membuat para pemimpinnya menjadi marah. Fardan juga mendapatkan laporan bahwa pasukan muslim kehilangan sangat sedikit pasukan. Dia pun menjadi sangat gusar. Menurut Fardan, semangat tempur pasukan muslim karena faktor Khalid bin Walid. Karena itulah, Fardan menyusun rencana asasin atau pembunuhan terhadap panglima pasukan muslim tersebut. Theodorius menyetujui rencana Fardan. Setelah tersingkir di pertempuran Busro, mereka tidak boleh mengalami nasib serupa di Nadain. Fardan kemudian mengutus seorang Arab Nasrani ke kamp pasukan muslim untuk menemui Khalid bin Walid. Namun, ketika menemui panglima tertinggi pasukan muslim, utusan Fardan itu justru tertekan oleh kewibawaan Khalid. Utusan Fardan itu justru membuka plot rencana asasin terhadap Khalid, termasuk detail penyergapan. Dan pertempuran memasuki hari kedua. Plot asasin tersebut adalah membawa Khalid pada perundingan dengan Fardan di tempat yang telah ditentukan dan tanpa pengawalan. Fardan menawarkan agar Khalid membawa pasukannya mundur dengan imbalan sejumlah uang. Khalid bin Walid tentu saja menertawakan usulan itu. Fardan yang sudah menduga jawaban Khalid segera memberi sinyal ke arah bukit. 10 tentara Romawi tiba-tiba muncul dari balik bukit dan bergerak cepat ke arah Khalid dan Fardan. Namun, alangkah terkejutnya Fardan. 10 prajurit berpakaian Romawi itu ternyata bukan anak buahnya. Terlambat bagi Fardan untuk merespon situasi. Romawi telah kehilangan jenderal pentingnya sebelum pertempuran hari kedua dimulai. Malam sebelumnya, setelah plot asasin itu bocor, Khalid memerintahkan Biror menyergap 10 pasukan yang telah ditempatkan oleh Fardan. Biror dan pasukannya juga diperintahkan mengenakan seragam dari tentara Romawi yang mereka sergap agar tidak menimbulkan kecurigaan dari unit Romawi lainnya. Tewasnya Fardan berlanjut dengan serbuan bergelombang yang mendera Romawi. Hobuklor mengambil alih komandan lapangan dan mengatur pasukannya sedemikian rupa menahan serangan yang semakin agresif. Penderitaan Romawi bertambah parah ketika Khalid membawa pasukan cadangannya menyerang bagian samping dan belakang. Khalid ingin secepatnya mengakhiri perlawanan Romawi dengan mengirimkan 1 unit pasukan kavaleri elitnya mendekati posisi Hobuklor. Serbuan unit kavaleri elit tersebut berhasil membuat pasukan Romawi tanpa kepemimpinan. Akibatnya, tanpa adanya garis komando, pasukan Romawi berkurang dengan cepat. Sementara itu, dalam situasi pasukan yang terancam kekalahan total, panglima tertinggi Romawi, Theodorius, justru melarikan diri menuju Damaskus. Di medan pertempuran, belum ada tanda-tanda dari Khalid bin Walid untuk menghentikan serangan. Pasukan muslim terus bergerak maju dan menjatuhkan sebanyak mungkin personel Romawi. Tidak ingin menjadi korban ganasnya medan Nadain, beberapa unit Romawi segera mundur ke Damaskus. Dan pertempuran Nadain pun usai dengan korban jiwa mencapai 50.000 personel di pihak Romawi. Sedangkan di pihak pasukan muslim, mereka kehilangan sekitar 450 personilnya. Berita kemenangan di Nadain segera disampaikan ke Khalifah Abu Bakar yang saat itu sedang terbaring sakit. Setelah membereskan Nadain,
Kini target pasukan Muslim kembali menuju metropolitan Syria, Damaskus.